Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, yang terletak di belakang Kota Kinabalu, Sabah, yang terletak di belakang Maybank, Alam Mesra. So hari ini kita ada satu Myvi 1.3. So ownernya ada di sini. Owner ni dia mengatakan pandai mati engine. So kita dengar lebih lanjut apakah masalah sebenarnya kereta ini datang di sini. Ya, oke, kita persilakan, owner dia ada di sebelah kita sini. Oke, silakan Cek. Oke, saya datang sini sebab ada masalah bila mau reverse pandai mati. Lepas tu jalan bila mau berhenti, contoh di traffic light dia mati juga. Jadi itulah dia punya puncak masalah lah. Apa yang sebelum ini pernah tukar sebelumnya? Apa masalah sebelum ini yang kita tukar sebelumnya semua? Sudah servis throttle body sama tukar tuh idling lah, sensor. Tapi masalah yang sama juga. Sama juga masalah. Tukar soket ngap aja lah. Soket dia sudah tukar lah. Oke, baik. Terima kasih Cik. So kita sudah dengar masalahnya. Ketika dia berhenti atau dia break dia akan mati. Ataupun dia masuk di tadi pun mati, betul lah. Jadi macam mana ketika mau start jalan tuh? Karena pandai main minyak dulu lah, race dulu tinggi, bawa pergi standby, baru RPM tinggi sikit baru terus masuk di, macam tu. Okey, jadi masalah dia Cik ni itulah, bila masuk di saja mati terus. Jadi caranya macam mana dia sampai sini? Dia tidak pakai towing. So dia selama ini dia kasih tinggi dulu RPM sikit, dia pijak race, lepas tu dia terus masuk pergi R ataupun D lah. Ini boleh merosakkan gearbox sebenarnya kalau dia biarkan ni. Pasal dia belum bersedia lagi sistem dalam, dia sudah bawa mengejut. Okey, tidak apa. So kita mau tahu apakah masalah ini kereta. Terima kasih Cik. Jadi saya sambung. Okey, sekarang ini seperti mana yang kita paham, apabila kereta mati kah, apakah simptom dia akan keluar cek engine biasanya. So ada dia keluar cek engine kan? Dia keluar cek engine logo MAP sensor apa dia bilang? Audi. Audi keluar. So sekarang ini apa yang kita tengok tadi saya sampai tengok macam ada keluar cek engine juga. Ada keluar cek engine. So sekarang ini apa yang kita cek di sini, yang pertama sekali kita kena scan. Jadi daripada scan tadi itu kalau kita nampak scanner ini kita nampak di sini. Dia minta maaf, ini kita sudah bikin, jadi dia tidak keluar MAP sensor. Asalnya ini dia keluar MAP sensor. Sudah on kunci? On saja. Dia tidak keluar dia keluar sensor MAP sensor. So MAP sensor ini maksudnya M ialah manifold, A absolute, P ialah pressure. Maknanya MAP sensor ini berperanan untuk mengukur berapa banyak jumlah oksigen yang ada untuk dihantar info ke dalam komputer. Seterusnya dia memberi tindak balas kepada berapa besar api dan minyak akan diinjek dalam sistem pembakaran. Apabila MAP sensor masalah, kereta satu dia akan mati. Dan kedua komputer keliru sama ada kedudukan oksigen ni macam mana ni. So kita kena ingat MAP sensor ni dia mengukur berapa jumlah oksigen yang masuk dalam kebuk pembakaran. Dan ada juga setengah kereta dia sebut MAF, ada setengah kereta sebut menggunakan apa nama istilahnya sini MAS, manifold airflow sensor. Dia juga mengukur berapa banyak oksigen masuk. Tetapi untuk Myvi dia mengukur menggunakan tekanan vacuum. Coba sekarang ini kalau kita cek sekarang ini apa masalah ini kereta, dia keluar MAP sensor. Adakah persoalan dia MAP sensor problem? Adakah masalah hose terlepas macam video saya sebelum ni? Ini sebelum ni terlepas macam ni. Ada pernah case terlepas ini hose. Adakah disebabkan yang ketiga wiring? Yang keempat, adakah disebabkan oleh ECU? Sebab MAP sensor ni dikontrol oleh ECU. Okey, sekarang ini kita mau tahu. Dia tulis kod di sini walaupun MAP sensor, tapi sini sudah kita reset tetapi kita tidak boleh terus ganti MAP sensor dahulu. Kita kena paham apakah kita sudah cek daripada ECU ke sini ada current sampai ke tak. Jadi untuk case dia punya ini, dia bukan masalah besar, dia masalah kecil. Tetapi bila kita salah di diagnosis, itu yang menyebabkan kerugian pada customer lah. Jadi kita sekarang apa yang kita cek tadi, kalau kita tengok di sini,
Ini sekarang kita dah scan lah. Minta maaf kita tidak dapat nampak yang sebelumnya. So kita tengok tadi dia ada keluar MAP sensor, tapi kita tidak apalah, kita akan masuk data stream sebelum tu. Okey, sekarang ini apa masalah dia sekarang ini kereta? Ya. Pada mulanya soket ni dia sudah ganti, betul je? Betul. Dia sudah ganti soket baru. Tetapi still masalah lagi, dan scan pun menyatakan MAP sensor, betul lah? Tadi kita scan pun MAP sensor. Fokus dengan dia sekali-sekala. Dia MAP sensor, betul lah? Betul. Jadi sekarang ini kita mau tahu MAP sensor ni masalah wiring kah? Masalah hose vacuum kah? Masalah sensor itu sendiri kah? Atau masalah ECU yang tidak hantar signal ke 3 wire tadi ni? Jadi sensor ni dikontrol oleh ECU 3 ni. So sekarang kita mau tahu. Jadi untuk mengetahui dia bagus ke tidak, masa mula-mula dia datang, coba kameraman sini ya. Mula-mula dia ini setelah kita repair ya. Masalah dia sekarang ni, kalau kita nampak dia hijau, dia on kunci. Sudah. Oke, sekarang ni masalah dia sekarang ni bila kita goyang-goyang ini, dia ada, coba off dulu baru on balik. Ya. Sekarang ni kita tengok. Oke, masalah dia sekarang ini kalau kita nampak on kah? Ya. Sudah on. Yang kita nampak di sini, apa yang saya nampak tadi di sini, ini 2 wire ni putus. Coba fokus ni, kasih flash dia. Ini 2 wire ni putus Ada nampak tadi cek? Dia 2 wire ni putus. Ini wire dia putus, dia duduk begini. So dia kan dia terlipat ini macam. Terlipat. So dia putus dalam. So setelah kita sambung, kita sambung ini wiring. Alhamdulillah, ini yang satu asal yang orang ni sambung ini, saya ingatkan dia problem, tapi dia kena ingat dia putus ni 2 lagi di sini. So apa yang saya buat, saya potong ni wire, saya sambung balik apa yang putus. So alhamdulillah dia selesai. So sekarang ini kita sudah cek dia punya current masuk sini, dan kita dah masukkan hose dia sini, hose vacuum. Hose vacuum tadi ya. Ini hose vacuum kita masuk. Ni bawah. Ini hose vacuum kita masuk. So kita try masukkan ni soket. So kita try dia, adakah dia masuk dia akan mati lagi. Sekarang kita try coba on, bos. Kita try scan dia dulu. Try start engine, tengok. Start. Ya. Oke, sekarang kita try on dulu. Sekarang kita scan dia dulu. Kita scan dia ada keluar tak dia punya full code sudah. Kita mula balik kita mula balik. Kita sudah cabut tadi soket dia, so kita kena clearkan DTC. Oke, sekarang kita scan. Alright. Sekarang dia oke. So kita try lagi clearkan satu kali. Oke, tiada juga, tetap juga sama. Oke, sekarang kita try masuk di, bos. Tengok matikah engine tidak? Coba tengok dia masuk di ke tidak. Masuk di ya. Tidak mati engine Oke, sekarang kita tengok dia masuk di, tidak engine tidak mati. So masuk pergi R kata tadi. Ini reverse. Engine tak mati. Coba tengok engine pun RPM oke. Oke, sekarang kita off engine, kita masuk pergi P balik. Oke. So sini kameramen. So kita dah scan balik dia. So kita dah scan balik. Kita tengok kalau dia masih ada full code lah ya. Kita dah scan. Mudah-mudahan tidak ada lah. Kalau kita tengok scan ni engine oke sudah. Tadi transmission tidak oke kan. Dia kata torque tiada power kan. Ada 2 masalah dia sekarang. Kita tengok engine sudah oke. Gearbox pun sudah oke. Tadi masalah datang tadi, gearbox pun dia cakap abnormal torque. Maknanya kekuatan dia tidak kuat. Dia tidak kuat sebenarnya berpunca daripada engine yang tidak ada tenaga. So sekarang engine kita dah settle, yaitu masalah wiring saja. So kameramen boleh tunjuk sekali lagi. So masalah ini bila kita sentuh ni, ini wire yang putus ni, kita dah dapat dia punya masalah 2 wire ni putus. So apa yang kita buat sebenarnya tidak banyak. Hanya kita sambung wire yang putus. Cuma persoalan dia sejauh mana kita mendeteksi barang. Kalau kita just detect di sini dia kata MAP sensor. Contohlah kita masuk engine, kita tengok dia punya data stream ya. Dia punya data stream ini kita tengok. Kita tengok sistem dia beroperasi dengan bagus ke tidak. Kita masuk
select all. Kita tengok dia sistem okey ke tidak. Satu, cek engine ini dia punya throttle position kosong, dia TPS ni dia akan berubah. Kita akan berubah, tengok dia punya ni. Battery voltage 14.2, charging pun okey. Temperature 86. Sekarang dia pakai digital kan. Sekarang ISC learning, ini pun okey, 13.28. So sekarang ini saya isu yang mati-mati sudah okey lah kan cik, sudah settle lah, itu masalah wiring putus dalam saja yang menghubungkan dengan MAP sensor. So kita tidak ada ganti MAP sensor, betul lah? Betul. Kita tidak ganti MAP sensor. Kita sebenarnya boleh ganti saja kalau kita mau. Kau pun tak tahu juga kan ini barang. Sama ada wiring kah ataupun tidak. Cuma untuk pengetahuan, sekiranya kita scan dia keluar perkataan current, maka walaupun dia tunjuk MAP sensor tapi current, better cek bagian wiring dulu. Tapi kalau dia keluar di scan itu malfunction, biasa lebih kepada itu sensor yang rosak. Tetapi itu pun bukan jaminan untuk mengatakan 100% dia betul. Cuma kita lebih suka kepada cek one by one dulu. Jangan terus tukar. Ya. So tadi owner ni mengatakan ISC sudah ganti, dia mengatakan ISC rosak, betul? Rosak So sekarang betul kan ini rosak, so kita akan cek lagi menggunakan auto test. So tolong matikan engine. Betul kan ini rosak, dia ganti di workshop lain lah, saya tidak tahu di mana, tidak boleh sebut lah. Cuma kaedah dia untuk cek ni kita kena paham, kita kena cek menggunakan actuation test. Kita on kunci cek on ya. Sekejap saya buka dulu baru on. Oke, sekarang ini kita cameraman, kita akan buka ini actuation test ISC. ISC maksudnya idling control ISC sensor. Sekarang kita buka, betul kan yang diganti ini rosak, so kita akan buka. Isu yang pertama tadi mati itu sudah selesai ya. Cuma tadi workshop lain dia kata ganti yang ini, Allahu alam betul kan tidak ada rosak. Kita ceklah menggunakan scanner. So sekarang untuk mengetahui ini ataupun tidak, pertama sekali kita kena paham, kalau saya kontrol menggunakan saya punya scanner nih, dia boleh keluar masuk ikut arahan, maknanya motor tidak rosak. Saya tidak sebut juga lah mana dia bikin, tapi saya melihat kepada kenapa mau ganti kalau barang itu tidak rusak, dan macam mana menentukan barang itu rusak. Jadi kita menggunakan scanner, kalau ada scanner, kalau tiada scanner terpaksalah main-main bateri, tapi kadang dia okey, kadang tidak okey. Paling bagus kena gunakan actuation test yang ada scanner ni. So kita akan masuk actuation test, coba on kunci. Oke, coba kameraman sini. Kita akan masuk actuation test. Kita mau tahu yang dia ganti ini betulkah rosak ataupun tidak. Kita akan masuk actuation test, dan kita akan nampak betulkah tidak sudah on kunci sudah on bos. Sekarang sini kita akan monitor, kita mau tengok on off. Sekarang kalau saya tekan close, dia kena maju. Kalau saya tekan open, dia kena gustan. Gustan ini bahasa apa? Mundur ke belakang. Sekarang kita off. Nampak jalan. Kameramen fokus sini. Ya, saya kasih keluar saya close apa? Jadi mananya ini ISC saya open, mananya dia gustan ke belakang. Open mananya udara akan dibenarkan lagi banyak. Kalau close ini dia akan tutup sedikit udara untuk membenarkan tahap dia. So sekarang ISC tidak ada masalah. So kita menjagakan benda ini tidak rosak. So ada dua isu yang dibincangkan hari ini. Satu tadi yang masalah si abang ni, bila di break masuk dia mati. So masalah lebih kepada MAP sensor, tetapi bukan MAP sensor yang diganti, tetapi lebih kepada wiring saja. Betul lah, dia wiring ada dua putus dalam ni, kita dah sambung. Alhamdulillah tidak sudah mati-mati. So sebenarnya saya boleh cakap macam-macam, betul tidak? Saya boleh cakap throttle body pun tidak boleh kontrol udara. Saya boleh cakap juga ISC yang kau ganti ini bukan yang bagus punya, betul tidak? Tapi kita tidak mau melihat kepada ambil kesempatan begitulah. Kita melihat kepada apa punca sebenarnya. Sebenarnya kalau MAP sensor, kalau kita tengok sini, saya boleh ganti. Tapi aku tengok code di situ ialah current. Jadi mungkin masalah pada wiring. Jadi insyaallah setakat ni itu sajalah isunya, yaitu dua. Satu, MAP sensor punya wiring problem. Yang kedua, ISC ini sebenarnya tidak rosak, cuma perlu dicuci secara throttle body. Sebab saya dipahamkan, cek pergi sana sebab RPM begini. Sepatutnya langkah awal ialah cuci dulu. Kalau sudah cuci tapi masih still begitu, barulah kita ganti itu idling itu sendiri. Sekiranya dia sudah kita buat actuation test tidak berfungsi dengan baik, dengan anggapan bahwa wiring sebab Viba, Myvi wiring memang lembut. Jadi jangan salahkan dulu sensor, salahkan dulu wiring.
Sebelum salahkan wiring, salahkan ECU. Sebab puncak api ECU pakai wiring baru pergi soket baru pergi aktuator ataupun sensor. Dan aktuator ni pun ada soket di dalam, kadang pinnya tidak berapa rapat pun boleh jadi kenapa sensor itu tidak berfungsi. So ini langkah-langkah untuk kita mengenal pasti suatu masalah. Jadi apapun benda sudah jadi, yang penting insya-Allah kita sudah settle lah. Bukanlah mahal manapun, tapi mendeteksi suatu masalah itu bukan sekejap juga. Kita perlu pikir dia punya logiknya, kenapa benda sudah ganti, sudah campur soket. Sebab alasan hari itu kononnya patah di sini, betul lah. Tapi still masih juga pandai mati. Mungkin itu hari begini-gini tapi tidak pandai mati. Sekali sudah ganti idling, sudah ganti idling, tambah mati pula dia. Betul lah? Betul. tambah tidak boleh jalan. Jadi ini masalah besar. Dia akan merosakkan sistem gearbox. Sebab dia kena rest dulu tinggi, baru jalan. Kasihan. Setiap hari bulan boleh kena langgar kita dari belakang. Betul lah? Betul. Kena horn sudah hari itu. Kena horn sudah. Jadi alhamdulillah. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Ada 2 isu, yaitu MyBee 1.3, di mana masalah dia ialah MAP sensor punya wiring, di mana apabila masalah benda ini dia pandai mati sendiri ketika di ataupun R. Ketika ke idling dia tidak mati. Jadi saya rasa itu saya perkongsian pada hari ini. Sekiranya benda ini ada manfaatnya, bolehlah subscribe, like ataupun share ataupun komen. Mungkin cara saya mungkin tidak berapa baik, boleh komen di bawah, ataupun mungkin ada cadangan, ataupun anda sendiri pengguna MyBee yang menggunakan MyBee yang hampir sama masalahnya, mungkin boleh di share ataupun boleh sama-sama kongsi dengan orang lain supaya dapat mengatasi ataupun alert tentang penjagaan kenderaan. Oke, itu sahaja perkongsian pada hari ini. Saya bukan pandai, tetapi kita share apa yang kita tahu. Mudah-mudahan dapat membantu dan memberi manfaat pada orang lain. Oke, itu saya. Assalamualaikum. Thank you.